بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita hari ini sudah di hikmah yang 25. Di berapa buku 25, ada berapa buku 35, 36, ada berapa ya. Hasilnya sesuai fahaman mereka, ambil ini satu hikmah atau dua atau tiga. Hasilnya itu katanya yang di dalam kurung jadikan satu hikmah. Masalah nomor ini nomor 1, 2 ini fahaman orang yang belakang Al-Imam Ibn Athaillah. Yang di dalam kurung ini, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ini hikmah ini balik ke hajat kita semuanya. Hajat dini, duniawi atau dunia, din atau dunia, masalah agama atau masalah hidup. Qala Ibn Athaillah, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tawaqquf itu berhenti. Matlabun yang kamu cari atau yang pengen atau minta. Anta talibuhu bi rabbik ini artinya kamu minta bantuan dari siapa, tapi di terjemahnya di sini yang kita tadi itu yang sama fathiyah kayak susah sedikit atau kayak katanya lebih lembut ini. Di buku di sini ada, tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada karunia atau kekuasaan Tuhanmu. Sama, artinya sama. Ada buku lain. Hasilnya kita balikin seluruh hajat kita yang kita lagi syari atau minta kepada Allah Ta'ala. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara, ini lawannya. Ini kalau kamu jadikan Allah Ta'ala yang membantu atau bantu kamu, pasti hajatmu bisa selesai. Pasti bisa lulus, pasti bisa apa namanya ini apa itu, bisa lewat atau bisa dapat hajat yang kamu lagi cari atau lagi pengen. Kalau kamu jadikan Allah Ta'ala membantu kamu. Tapi kalau kamu lihat atau jika kamu lihat diri sendiri, itu masalahnya. Wala tayassara matlabun anta talibuhu min nafsik. Dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya subaya serta kebantian, kebandaian dirimu, diri sendiri. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ini mungkin katanya ringkas. Juga bisa apa namanya ini, bisa paham cepat ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, artinya saya harus minta bantuan dari Allah Ta'ala. Artinya tidak boleh saya lihat saya sendiri aja, harus ada yang bantu saya. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ini hasilnya. Tapi kalau kita masuk sedikit-sedikit, ada beberapa hal yang kita harus paham juga di dalam hikmah ini. Yang pertama ini Ibnu Athaillah kasih hikmah ini dari mana? Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari As-Sunnah. Ya pasti hikmah ini semuanya dari fahaman Imam Ibnu Athaillah, tapi dari Al-Quran, dari As-Sunnah.
dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari adab-adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat atau temannya. Di sini maksudnya kalau kita mau jelasin dalam bahasa Arab, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik, artinya la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Apa itu la haula? Apa itu haula, Bu Fathiyah? Haula itu apa? La haula. Al-haul itu al-qudrah. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa pergi, saya tidak bisa ambil, saya tidak bisa ini, tidak, itu haul. La haula lahu. Seperti sekarang, contoh sekarang yang ada di Gaza. Orang awam, orang yang bisa bantu, mereka tidak bergerak. Tapi orang yang di bawah rakyat itu tidak ada haul. Itu yang namanya dalam bahasa Arab. Tidak bisa pergi, tidak bisa keluar. Itu la haula. Haula namanya haul. Tapi juga ada haulun di dalam bahasa Arab. Itu apa itu bahasa Indonesia namanya apa? Sawang. Apa itu sawang? Bukan sawang. Tempat fatani namanya apa itu? Sawah, Syekh. Sawah. Al-haul juga bisa namanya haul. Itu di bahasa Arab juga. Kalau dia punya satu tanah, di dalamnya taruh ini seperti bikin apa, beras, atau kita di sana gandum, atau mungkin kita bilang sayur juga. Itu selalu berapa meter yang kita bilang, mungkin 200 meter, 500 meter, 1 kilo atau 1 hektar, itu bisa namanya haul dalam bahasa Arab. Tak beda. Al-haul tadi kekuasaan atau bisa bergerak, atau ini namanya haul. Al-quwwah sama, mirip. La haula wala quwwata illa billah, kecuali dari Allah. Itu artinya arti hikmah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbik. Kalau kamu jadikan yang bantu Allah Ta'ala, itu bisa. Kalau diri sendiri tidak bisa dapat, atau mungkin tidak mudah. Ini satu. Juga dari di sini Al-Imam Al-Buti rahimahullah, dia bilang juga kasih asal atau dalil dari Al-Quran. Apa itu? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu miskin. Al-fuqara, fakir. Ilallah, miskin, fakir, kita sudah kemarin belajar di dalam fikih itu fakir apa, miskin apa, tapi di sini juga masuk. Antumul fuqara ilallah, semuanya. Yang kaya, yang miskin, semuanya fakir. Fakir kepada itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah Ta'ala kita fakir, miskin. Mungkin di hadapan manusia saya kaya, alhamdulillah saya kaya. Tapi di hadapan Allah Ta'ala masih miskin, masih fakir. Nah, antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Wallahu huwal ghani. Ini bisa kita masukin di hikmah tadi, masukin di ayat ini. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Allah yang maha kaya, kamu miskin. Terus kalau miskin artinya apa? Ikut yang kaya. Suruh kamu gini, kasih ini, ambil, minta ini, ikut. Seperti di hidup kita, kalau ada yang miskin, kita minta dia kerja atau berbuat sesuatu di rumah, saya bilang sama dia melakukan ini, dia ikut. Ini orang, sifat orang yang cari rezeki. Oh, ini berarti saya menghina orangnya, bukan. Ini masalah lain. Tapi karena dia cari rezekinya, pasti ikut saya. Tidak mungkin bilang, enggak, ini salah, saya mau melakukan ini. Enggak, itu tidak mungkin. Miskin ikut. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tapi kalau kita masuk sedikit di sini, al-fuqara. Al-fuqara kemarin kita belajar di buku fikih. Fakir itu apa? Fakir
Fakir yang tidak ada kerja sampai tidak dapat rezeki setiap hari. Miskin itu ada kerjaan tapi tidak cukup. Dia butuh 100 tapi yang dapat 50, 70 setiap hari. Berarti lumayan dia punya rezeki yang masuk tapi tidak cukup. Itu namanya miskin. Fakir itu tidak ada kerja sama sekali, itu fakir. Ya. Wal faqru alladhi yuthbituhu Allah Ta'ala linnas laysa faqran. Al faqru alladhi yuthbituhu Allah faqr itu yang Allah Ta'ala jelaskan di ayat tadi, itu bukan maksudnya harta aja. Ya ayyuhannas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghani. Wahai manusia, kamu miskin tidak punya duit. Bukan maksud itu. Itu seluruh perbuatan kita itu masuk di fakir. Saya bisa atau tidak? Tidak bisa. Kecuali atas izin Allah Ta'ala. Atau kalau Allah Ta'ala kasih bantuan, itu namanya fakir, ada yang kaya Allah Ta'ala. Sampai aufi al-madarik wal-ma'rif dun ghaidah. Wa innama huwa al-faqru bi kulli ashkalihi wa anwa'ihi. Setiap keadaan yang namanya fakir bisa. Pasti kita dengar berkali-kali dari teman, dari saudara bilang, Syekh saya fakir ilmu. Ya betul, ini katanya bagus. Fakir ilmu artinya apa? Saya tidak punya ilmu. Itu namanya fakir. Saya fakir harta, ini juga bisa masuk. Saya fakir kekuasaan, kalau saya mau kerja itu masuk. Saya tidak bisa kerja seperti fulan kalau pergi kerja tapi tetap namanya fakir, walau dia kuatnya bagus, bisa kerjaannya bisa bawa itu dari bawah ke atas di dalam satu hari sudah selesai berapa mobil itu, tapi tetap namanya fakir. Fal insanu idzan fakir fi taqatihi wa juhdihi. Kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa saya minta bantuan dari Allah? Karena saya fakir. Wa faqirun fi ulumihi wa madarikih. Belajar sampai jadi Masya Allah alim. Ya pasti. Ini sekarang kita bilang al-alim, al-allama. Masya Allah. Sifat yang bagus. Tapi tetap di hadapan Allah Ta'ala fakir. Cerita Sayyidina Musa. Cerita Sayyidina Musa sama Al-Khadir. Cerita Sayyidina Musa sama Al-Khadir yang kita baca setiap hari ini Jumat. Jangan lupa surat Al-Kahf ya. Yang di surat Al-Kahf. Waktu dia bilang, kenapa kamu membunuh anak, kenapa kamu merusakin berahau tersebut, kenapa kamu itu. Setelah Sayyidina Al-Khadir jelasin kepada Sayyidina Musa, amma safinatu, amma al-jidar, amma, kasih tahu kenapa itu. Kita sudah baca juga, yang mau baca artinya ada di tafsir atau terjemahnya. Hasilnya Rasulullah SAW waktu kasih cerita itu di Sahih Al-Bukhari bilang sebab cerita itu karena ada yang datang kepada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa lagi duduk santai di Bani Israel. Ada yang tanya, wahai Musa, ada yang paling alim dari kamu? Ada yang paling alim, lebih. Hal hunaka man huwa a'lamu minka? Ada yang paling alim atau lebih ilmunya lebih dari kamu? Sayyidina Musa bilang tidak. Ini Nabi. Jangan kita lihat wah ini sombong atau mungkin ini Allah Ta'ala Maha tahu, tapi pasti ada hikmah. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Seharus sifat tawadhu. Seharus itu kata yang setiap hari kita mungkin bilang, wah kenapa Nabi tidak tawadhu? Ini orang ulama yang kita kenal, ada fulan, mereka tanya sama dia, bilang fulan lebih alim dari saya, tapi ya karena Sayyidina Musa lihat saya Nabi juga enggak ada yang ilmunya seperti ilmu saya. Kenapa? Ilmu Sayyidina Musa dari Allah Ta'ala, wahyu langsung. Ilmu yang di bawahnya dari Bani Israel, ilmu manusia dari manusia. Itu mungkin jawabannya, itu mungkin fikirannya. Maksudnya Sayyidina Musa tidak tahu. Ada di zamannya juga ada orang yang mungkin ilmunya dari Allah Ta'ala langsung.
Hasilnya waktu tanya itu Sayyidina Musa bilang enggak ada. Tidak ada yang paling alim dari saya atau ilmunya lebih dari saya. Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Wahai Musa, ada satu hambaku di tempat sekian. Itu yang kita baca di surat Al-Kahfi. Pergi, cari. Sayyidina Musa lihat di mana. Kalau dia rasa tadi, kalau rasanya rasa sombong, mungkin bilang enggak usah. Tidak perlu pergi ke Majma'ul Bahrain, itu jauh. Dalam riwayat dia 3 hari. 3 hari. Kita baca di surat Al-Kahf, au amdhiya huquba. Walau saya 10 demi 10 tahun, saya siap ikut sampai ketemu orang tersebut. Cari orangnya. Pergi 3 hari. Dalam riwayat hadis Rasulullah jelasin. Dalam riwayat hadis 3 hari. Ya, sama gulamnya yang namanya Yusha. Setelah 3 hari mereka ambil istirahat, itu yang ceritanya di Al-Quran. Waktu lupa ikannya atau ikannya keluar dari tempat makan ke laut. Sudah masak. Ikan sudah matang karena mereka bawa dari rumah. Taruh di tempat makan. Tiba-tiba waktu Sayyidina Musa lagi istirahat, dia lihat ikan keluar. Hidup lagi keluar. Waduh, ini bagaimana? Mau bilang sama Sayyidina Musa, tapi Sayyidina Musa lagi tidur. Nama fatanya itu atau gulam yang teman Sayyidina Musa lupa. Itu urusan Allah Ta'ala sudah atur. Setelah dia bangun, langsung Sayyidina Musa, ayo pergi. Orangnya lupa, tidak bilang sama dia, wahai Musa, tanda yang kamu sudah, karena sudah Allah Ta'ala kasih tanda. Kalau ikanmu hilang atau keluar dari tempat makan, masuk laut lagi, itu tempat hamba. Subhanallah, buru-buru pergi. Setelah dia keluar pergi, rasanya capek, bukan seperti 3 hari yang kemarin. Kemarin semangat, tidak rasa capek. Mulai itu hadis jelasnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasanya capek, beda seperti kemarin. Mau makan, bilang sama temannya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Baru orangnya itu baru ingat, wahai Musa, oh iya, laqad laqina min safarina. Ara'aita idza awayna ila-sakhra, tempat yang kita kemarin istirahat? Ya, masih ingat. Itu di situ waktu kamu tidur, ikannya keluar. Sayyidina Musa bilang sama dia, itu yang saya cari. Ayo kita balik lagi ke tempatnya. Balik lagi, langsung datang ketemu Al-Khadir. Hasilnya, ceritanya yang Allah Ta'ala sudah kasih tahu di surat Al-Kahf. Setelah selesai, balik lagi, Sayyidina Musa sama Al-Khadir dan temannya, ada satu burung berdiri atas apa itu bahasa Inggris, perahu ya, perahu, minum dari laut. Burung kita tahu hidungnya atau mulutnya berapa itu. Ambil 1 tetes, 2, 3, minum. Sayyidina Musa lagi lihat. Perahu ya kan? Ya. Paruh, Syekh. Paruh. Apa? Mulutnya? Iya. Nah, masukin paruh di laut itu, ambil 2 kali, 1, 2, 3. Sayyidina Musa lagi lihat sama Al-Khadir, karena sebelum mereka berpisah atau setiap orang balik ke tempatnya, bilang sama dia, wahai Musa, itu ilmu kamu sama ilmu saya yang kemarin kamu tidak tahu saya jelasin, seperti di hadapan ilmu Allah Ta'ala, seperti yang tadi apa namanya, paruh itu burung tadi ambil dari laut. Ini laut tadi, paruh itu berapa, ambil berapa, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes dari laut. Ilmu Allah Ta'ala, dia bilang ilmu saya sama kamu, ilmu saya yang Allah Ta'ala sudah
berfirman di Al-Quran, wa'allamnahu min ladunna ilma, yang Allah Ta'ala kasih sama ilmumu yang dapat dari wahyu, dari Taurat, dari Al-Injil, di hadapan Allah Ta'ala seperti ini. Kita baca di surat Al-Baqarah ayat Al-Kursi, wala yuhituna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Enggak ada yang sudah tahu ilmu Allah Ta'ala. Para rasul atau nabi atau lain. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', terus wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Nah, jadi setiap orang alim pasti Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kamu Masya Allah fulan alim, pasti ada satu orang atasnya. Mungkin kita bilang biar kita faham, contoh gurunya. Fulan alim Masya Allah bagus, senang semuanya teman. Tapi kalau datang gurunya, kalau datang ya fulan duduk di hadapannya murid lagi. Kalau guru-guru juga guru yang itu setiap orang pasti ada yang atasnya. Kita mau ambil di contoh duniawi juga sama. Ada fulan yang mungkin kita bilang bahasa Indonesia apa? Manajemen ini cabang, bank atau itu. Kalau ada yang atasnya datang, ya jadi itu lebih derajatnya lebih mulia, lebih afdal dari itu duniawi. Taruh di seluruh kerjaan kita duniawi, atasnya ada satu. Jadi atas itu semuanya Allah Ta'ala. Kita jadi fakir, tetap fakir. Wa fakirun fi kulli ma yahtaju ilaihi min mal. In taharraka fa bi qudratillah yataharrak. Kalau dia bergerak pasti Allah Ta'ala yang kasih kekuasaan atau kuat biar bisa. Wa idza sa'a fi manakibil ardi sani'an aw zari'an aw baniyan, dia bergerak, pergi cari atau bikin bangunan, bikin apa itu tadi, sawah, bikin ini, pasti itu harus ada bantuan dari Allah Ta'ala. Fabitaufiqin wa bihaulin min Allah yaf'alu dhalika kullah. Wa in adraka wa ta'allam wa iktashafa khafaya al-mukawinat fa biminhatin min ilmi Allah yanalu dhalika kullah. Dia bilang saya belajar sampai bisa tahu ini kalau kita bikin apa itu bahasa Indonesia, bangunan yang tinggi sampai 1 atau 800 seperti Burj Khalifa atau itu ilmu kamu yang kamu belajar itu dari mana? Pasti dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih izin sampai kamu faham. Kalau kita bangunan tinggi sampai itu harus kita atur, ini harus ini belajar. Belajar berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Belajar sampai jadi doktor. Masya Allah doktor itu atau dokter juga sampai jadi bentar. Masya Allah semuanya itu dari mana? Dari kamu? Pasti dari Allah Ta'ala. Itu namanya fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu a'lam. Juga ilmu tersebut kalau Allah Ta'ala kasih cubut dari kamu, tidak tahu. Ilmu yang kamu belajar biar bangunan tinggi, biar jadi dokter itu yang paling bentar itu, kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin, kita baca wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', kecuali yang Allah Ta'ala kasih izin. Belajar Al-Quran ini sampai bisa baca, Allah Ta'ala kasih izin sampai kamu bisa baca yang benar. Guru sudah setelahnya guru bilang ambil sanad atau tidak. Belum kasih wala yuhituna bi syai'in, ini ulang lagi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Kalau Allah Ta'ala sudah hendaki kasih, bisa dalam 1 bulan 2 bulan sudah dapat ya. Belum kasih, itu berarti ada sesuatu di antaramu dan Allah Ta'ala. Kamu tahu sendiri dan Allah Ta'ala ada hikmah untukmu. Mungkin kalau kamu belajar sudah bisa ketemu lagi.
Ya, kalau sudah dapat ilmu yang kamu lagi cari, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tauhid, mungkin kamu tidak duduk lagi sama orang muslim. Mungkin kita bilang atau ahli ilmi. Sudah rasa sombong. Mungkin kamu jadi sombong sama orang miskin. Jadi Allah Ta'ala tidak kasih sampai hatimu bersih. Itu seluruh wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu bacaan Al-Quran dari Allah Ta'ala, ilmu faham al-hadis, ilmu belajar syariah itu dari Al-Quran, ilmu duniawi Quran, ilmu dari Allah Ta'ala, ilmu akhirat itu Quran, ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilmu illa biizni, kecuali hanya izin Allah Ta'ala atau hendaki Allah Ta'ala kasih izin. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Illa bima syaa. Yang Allah Ta'ala hendaki. Illa bima syaa. Berarti tidak kasih semua. Ya pasti tidak kasih semua. Kita ini ilmu yang paling mulia itu mereka bisa bikin jembatan itu berapa kilo selaka. Tapi atas itu bisa? Tidak bisa. Mereka belajar bisa hitung dari yang paling panjang itu berapa kilo. Dari gunung ini sampai ini bisa berapa kilo, sudah selesai sampai di situ. Lebih itu bisa atau belum? Allah Ta'ala belum kasih. Allah Ta'ala tidak hendaki kasih kepada mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Illa bima syaa. Kita lihat ini di contoh kita juga, contoh agama ya. Ada berapa orang belajar hadis, fikih, tauhid, tafsir, tajwid, Masya Allah bagus. Tapi kita lihat orangnya yang balin apa itu, mungkin kita bilang balin bentar ya kan, masalah ilmu Al-Quran. Dia fokus, Masya Allah, kalau ilmu Al-Quran bicaranya bagus, fahamannya bagus. Ilmu lain dia alim juga, paham, tapi bukan seperti itu. Jadi Allah Ta'ala hendaki dia ke arah ilmu tersebut. Illa bima syaa. Allah Ta'ala yang mau, yang hendaki orang itu faham ilmu tersebut. فقد نسب الله إلى ذاته العليا ما قد يعده الإنسان علما وأجمع كلمة دالة على هذه الحقيقة مما علمنا إياه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita ulang-ulang kata ini, la haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat hadis sahih riwayat Muhammad bin Ishaq, anna Malikan al-Ashja'i, itu ada satu orang sahabat namanya Malik al-Ashja'i. Waktu mereka berang kalau tidak salah di berang Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Ja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, bukan di Mu'tah. Usira ibni Auf. Usira ibni Auf. Ini Malik al-Ashja'i punya anak namanya Auf. Itu mereka bahasa Indonesia itu namanya asir apa itu yang mereka pegang bawa ke tempatnya. Namanya apa itu? Seperti yang sekarang ada di Gaza sama Israel, tukar. Namanya apa itu? Asra. Halo. Tawanan, Syekh. Hah? Tawanan. Orang yang di Israel ya kan? Ada berapa orang dari Palestina mereka lepas, ada berapa orang dari itu dari Hamas yang mereka lepas itu 50 orang. Namanya apa itu? Tawanan ya, tawanan. Ya. Oke, tawanan. Oke. Itu bilang anak saya tawanan di tempat fulan. Gimana cara? Itu kalau tidak salah tadi bilang di Ghazwat Mu'tah sama Rum, orang kafir. Terus tapi wahai Rasulullah, istri saya tidak bisa sabar, masih takut untuk anaknya, teriak-teriak setiap hari nangis seperti biasa kita manusia. Kalau anak kita yang di rumah sakit, rumah kita anak lagi sakit, bagaimana kita gelisah? Apalagi itu anaknya lagi jauh, bagaimana? Faqala Rasulullah SAW, arsil ilaihi, inna Allah arsil ilaihi, kamu kirim atau kasih tahu kepada anakmu banyak zikir itu la haula wala quwwata illa billah. Banyak ucapan terus, antukthir min qaul la haula wala quwwata illa billah. Dia setiap kali, setiap hari la haula wala quwwata illa. Ini jadi doa.
Jadi mau jadikan doa bisa, mau jadikan zikir bisa, mau jadikan tauhid juga bisa. Itu semuanya la haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang bisa bantu saya kecuali Allah Taala. Dia sudah berapa hari sudah keluar, pergi. Bagaimana? Dalam riwayat lain, di sini tidak ada riwayatnya. Dalam riwayat lain mereka tidak perhatian, dia bisa keluar, pergi. Balik lagi dia bawa berapa ekor kambing dari tempat orang yang kafir. Itu setelah dia banyak la haula wala quwata illa billah. Jadi ini zikir untuk urusan yang masih susah. Kita banyak atau harus banyak ucapan la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wanzur fi bayan hadil haqiqah juga biar kamu faham bagaimana artinya la haula wala quwata illa billah, biar hidup kita aturnya bagaimana. Sudah la haula wala quwata illa billah berarti saya tidur, tidak pergi kemana-mana, tidak cari rezeki. Bila la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah artinya tidak boleh saya pergi belajar ilmu agama. La haula wala quwata illa billah berarti saya duduk di rumah aja rezeki saya datang. Enggak. Harus ada usaha dari kamu, tapi dengan nama atau dengan la haula wala quwata illa billah, atau masuk di kata la haula wala quwata illa billah. Itu yang kita bilang apa, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Kamu cari apapun tapi jadikan Allah Taala yang di hadapanmu, pasti ketemu. Tapi jadikan diri sendiri tidak bisa atau jadi susah. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat, ya, kuat badan, kuat fikir, kuat akal, kuat agama, kuat iman, itu lebih afdal, ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Jadi orang mukmin yang imannya lemah, badannya lemah, pikirannya tentang agamanya itu yang paling kuat, lebih afdal dari orang yang lambat. Al-mu'min al-qawi. Wa fi kullin khair, di antara duanya pasti ada baik. Tapi ada yang paling afdal, yang afdal. Wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk. Ihris itu apa itu ihris ala ma yanfa'uk? Berarti cari yang ada manfaat untuk hidupmu. Tidak ada manfaat kamu cari pergi ke sana, enggak cari yang ada manfaatnya. Bismillah, usaha. Ya, wasta'in billah wala ta'jaz, minta bantuan dari Allah Taala, jangan malas. Wala ta'jaz, ista'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah billah, ista'in. Minta bantuan, minta tolong dari Allah Taala, wala ta'jaz. Wa in asabaka syai', setelah kamu sudah usaha, setelah kamu saya mau nilai bagus di universitas, tapi enggak mau hafal, baca, hadir aja, taruh buku sampai akhir bulan waktu mau ujian baru ini, salah. Jangan malas, belajar. Jangan malas baca, jangan malas tanya, jangan malas tulis atau kerja PR kamu. Itu jangan malas, wala ta'jaz. Juga kerjaanmu duniawi, kerjaan biasa mungkin kita bilang di rumah atau di tempatnya, wala ta'jaz. Setelah itu, wa in asabaka syai'un, setelah kamu belajar, setelah kamu sudah usaha, setelah kamu ikut aturan, kalau ada musibah seperti setelah saya sudah hafal, baca, belajar, ikut aturan belajaran di pondok atau di tempat yang saya belajar, tapi subhanallah tidak bisa menang, masih kalah. Ini fala taqul law anni fa'altu, jangan kamu bilang kalau saya itu jadi ini, kalau saya ini jadi ini, enggak. فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Itu takdir Allah Ta'ala. Saya terima takdir Allah Ta'ala yang kasih. Setelah saya usaha, sudah. Itu wajib saya. Saya usaha biar buka toko, cari rezeki saya.
Tapi setelah bulan pertama, 2, 3, 4 tidak bisa. Ini Allah Ta'ala belum kasih rezeki dari situ. Mungkin rezekimu dari tempat lain, bukan dari toko ini sembako atau macamnya. Kadang-kadang ini kita sendiri, saya sendiri sudah, bukan sendiri, teman kita mungkin banyak yang kenal Syekh Mansur. Syekh Mansur itu barusan tahun berapa hari Minggu kemarin, hari Jumat dia datang, Jumat atau Selasa. Hasilnya dia bilang, Syekh, saya setelah hafal Al-Quran jadi imam, sudah jadi imam masjid, masya Allah, mengajar, belajar. Tapi karena brand kemarin yang dimulai di 2012, dia bilang saya sudah kerja di apa itu bahasa Indonesia, di rumah makan, cari rezekinya seperti biasa kita manusia. Tapi bilang ini bukan tempat saya. Ada masalah di antara mereka, bilang diusir, keluarin seperti biasa. Kamu karena dia orang pondok, orang agama, tidak bisa pakai kata-kata yang palsu atau bohong, tidak bisa berapa sifat yang orang kerja yang kita ahli agama atau kita ahli Al-Quran tidak bisa pakai. Mereka lihat ini salah, tapi Allah Ta'ala kasih bantuan kepada Syekh Mansur itu sudah balik lagi ke belajar agama Al-Quran. Dia bilang ini, saya rasanya ini mudah. Capek dari pagi sampai sore, dari sore sampai maghrib, dari maghrib sampai Isya 8, jam 9 kita ngajar. Dia bilang di rumah makan itu kerjaannya pas berapa jam sudah selesai. Yang sisa bebas. Tapi bilang saya rasa itu yang lebih afdal, itu yang cocok kepada kita. Ini saya kasih contoh. Kita juga di taman kita banyak yang seperti itu. Subhanallah. Wa in asabaka syai'un, kalau kena atau ada apa atau ada musibah, jangan kamu bilang, oh kalau saya tidak ikut fulan atau jika tidak ikut fulan ini tidak mungkin jadi ini. Kalau saya lewat jalan ini mungkin tidak kena ini. Kalau sudah, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftah amal syaitan, kata law jika, kalau tidak, jika, kalau saya, jika, kalau ini mungkin terjemahnya seperti ini. Law dalam bahasa Indonesia apa itu? Law sama jika, ya kan? Kalau Seandainya sih. Seandainya bisa juga, seandainya. Oke, la ilaha illallah. Qala wasta'in billahi wala ta'jaz. Ini hikmah hari ini, jadi kita harus balikin urusan kita semuanya ke Allah Ta'ala. Tapi juga kita di sini mungkin ada beberapa contoh yang kita bisa bilang contohnya ini benar atau tidak. Seperti orang yang bilang, Syekh, kamu bilang harus saya balikin perbuatan atau kerjaan saya ke Allah Ta'ala. Saya kemarin belajar di universitas, usaha derajat saya itu apa itu bahasa Indonesia, nilai saya bagus. Ini karena kamu sendiri, ya Allah Ta'ala bisa ambil atau cabut nikmat sehat dari kamu tidak bisa ikut. Berarti dari Allah Ta'ala. Terus mungkin kita bilang orang kafir itu masuk di taufik itu atau tidak. Enggak. Ini orang mukmin ini dapat pahala, dapat bantuan, rasa itu kepada orang mukmin. Yang orang kafir aslinya dia tidak terima ada Tuhan. Tidak terima Tuhanmu Allah atau lain. Enggak. Ini untuk orang yang iman kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Juga yang kita harus apa namanya ini? La ilaha illallah. Harus kita paham itu yang tadi kita bilang ilmu agama.
Allah Ta'ala kasih sampai ini seperti yang mereka bilang kita pergi ke itu keluar dari bumi ke apa namanya itu bahasa Indonesia fadha, saya nggak tahu namanya fadha, tapi mereka bilang ke bulan ya kan, bisa pergi ke sana. Itu Allah Ta'ala kasih izin, kasih ilmu mereka sampai mereka bisa keluar ke situ. Lebih itu tidak bisa. Ilmu mereka tidak bisa lewat lagi. Berarti wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amal wal yaqin wa nas'aluka ath-thamarah bima na'rif wa bima na'lam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.